dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan. Jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita boleh bertemu kembali pada saat ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan dinyatakan buat kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama bawa hati kita, angkat suara kita untuk memuji dan memuliakan namanya dalam ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Kita punya Tuhan yang merupakan sumber pengharapan kita. Mari naikkan pujian bagi Dia. Agungkan Dia, Dia yang layak terima segala pujian, hormat sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkau pengharapan kami. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepada Yesus, Kau perlindungan kami. Kaulah perlindunganku, Engkau yang
kami bersyukur, kami boleh bersuka cita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kami rindu memberikan pujian kami yang terbaik bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada dimanapun. Pada saat ini mari kita bersama-sama, kita bersuka cita karena Tuhan hidup di dalam kita dan Dia bangkit di dalam kita. Mari bersama-sama naikkan pujian kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari angkat suara kita, tepuk tangan, gerakkan badan kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Naikkan pujian, agungkan Dia, sorak kemenangan serukan Dia. Tapi hidup dalam kita, Yesus dikalahkannya. Sang Yesus bangkit dalam kita. Gerejanya berkuasa. Mari bersukacita, agungkan Tuhan kita. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Naikkan pujian, agungkan Dia, sorak kemenangan serukanlah. Sang Yesus hidup dalam kita, Yesus dikalahkannya. Sang Yesus bangkit dalam kita, gerejanya berkuasa. Sang Yesus hidup dalam kita, Yesus dikalahkannya. Sang Yesus bangkit dalam kita, gerejanya berkuasa. Dia hidup, Sang Yesus hidup dalam kita, Yesus dikalahkannya. Sang Yesus bangkit dalam kita, gerejanya berkuasa. Haleluya. Dalam kasih kita dan cinta kita kepada Tuhan, haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sempurnanya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sempurnanya Yesus Tuhanku. Sempurnalah
indah hidup kita, sungguh indah karena kita punya Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Saya percaya ketika kita menjalani kehidupan kita, bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa menjalani dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya, kita semua percaya bahwa kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita itu membuat kita mampu menjalani kehidupan kita. Dan dialah pengharapan dalam kehidupan kita, maka selayaknya kita mengharapkan pertolongan hanya daripada Tuhan saja. Mari bersama-sama kita lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Kita minta Tuhan nyatakan kuasa-Nya melalui firman yang disampaikan kepada kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku dan menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang wajah Tuhan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
baru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Nya buat semangatnya. Saudara, mari kita bersatu dalam doa untuk firman yang akan kita dengar sebentar. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau, ya Allah, yang sudah memanggil kami untuk beribadah. Dan kami sudah memuji Engkau, dan kami sudah mengagungkan Engkau lewat pujian-pujian yang kami persembahkan. Dan ini waktunya, ya Allah, kami akan kembali disegarkan melalui firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini. Kau urapi dalam urapan Roh Kudus, sehingga firman-Mu yang kami dengar semakin mendorong kami untuk belajar memahami betapa pentingnya firman Tuhan itu bagi setiap kami orang-orang percaya. Terima kasih, kuduskan dan layakan setiap kami. Dan kami bersyukur, kami serahkan sepenuhnya waktu kami ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan tema yang akan saya sampaikan dalam pertemuan minggu kedua ini adalah firman Tuhan lebih manis dari madu. Firman Tuhan lebih manis dari madu. Kalau kita melihat di Alkitab, begitu banyak analogi-analogi yang digunakan untuk menjelaskan betapa pentingnya firman Tuhan itu bagi kita. Nah, secara khusus dalam pertemuan kita kali ini, saya mengajak saudara untuk memahami bahwa firman Tuhan lebih manis dari madu. Dan mari kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 103. Mazmur pasal 119 ayat 103 mengatakan demikian. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, menarik ketika kita memperhatikan ayat ini. Betapa manisnya janjimu itu. Janjimu ini tidak lain adalah firman Tuhan. Dikatakan manis bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini digambarkan bahwa manisnya janji Tuhan itu lebih dari madu. Nah, kalau kita melihat madu, madu itu memiliki kegunaan, manfaat dan khasiat yang begitu banyak secara khusus bagi kesehatan kita, bagi kehidupan kita. Madu itu sangat berguna dan saya menikmati itu karena kebetulan saya berasal dari kota yang menghasilkan madu, desa yang menghasilkan madu, yaitu madu Sumbawa. Nah, saudara yang saya kasih, jadi kita melihat di sini bahwa pemazmur berkata manisnya lebih daripada madu. Jadi ungkapan dari kata manis di sini ingin menjelaskan kepada kita firman Tuhan, sabda Allah, Taurat Tuhan itu ya memuat ajaran Tuhan yang membuat hidup saudara dan saya menyenangkan dan memiliki damai sejahtera. Jadi firman Tuhan ini begitu berguna. Yang mengajak pada kita untuk memahami bahwa ajaran Tuhan itu membuat hidup menyenangkan dan damai. Ini berarti saudara bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat bermanfaat. Kalau kita tahu bahwa firman Tuhan sangat bermanfaat, sejauh mana kita membangun relasi kita dengan firman Tuhan.
yang tertulis, yang memberikan informasi, namun sekaligus memberikan transformasi. Apa saja manfaat firman Tuhan bagi kita? Dari Mazmur 119 ini kita melihat ada 3 manfaat yang menarik yang dapat kita pelajari, saudara. Yang pertama, firman Tuhan itu membuat kita apa? Bijaksana dan berakal budi. Bijaksana dan berakal budi. Saudara, mengerti firman Tuhan tidak terbatas pada mengerti saja, memahami saja, tetapi juga harus sampai pada tahap menjalankan apa yang sudah kita mengerti itu. Jadi bagaimana seharusnya kita menempatkan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Setelah kita tahu, kita mengerti, lalu kita praktekkan dalam setiap masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sehingga kita berkata bahwa janjimu manis lebih dari madu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manfaat firman Tuhan itu bikin hati kita bijaksana dan berakal budi. Kalau kita melihat dengan teliti kata bijaksana dalam bahasa Ibrani, kata bijaksana juga dalam bahasa Indonesia menggunakan kata hikmat. Nah, dalam teks bahasa Ibrani menggunakan kata kokmah. Itu memberikan pengertian bahwa kepandaian untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Membedakan dari yang baik dan dari yang jahat. Yang adil dari yang tidak adil. Yang benar dari yang tidak benar. Jadi kebijaksanaan itu memampukan saudara dan saya membedakan. Dan firman Tuhan itu sendiri yang akan membuat saudara bijaksana. Sehingga saudara mampu membedakan yang benar dan yang tidak benar. Yang adil dan yang tidak adil. Saudara, kita akui bahwa manusia itu punya kecenderungan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kita pun sebagai orang percaya enggak luput dari kesalahan. Mari kita punya keyakinan bahwa Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Ya, kita percaya dunia memang mengatakan kalau sudah begitu ya begitu orangnya. Dan tidak akan mungkin berubah. Batuk bisa diobati tapi watak tidak bisa. Watuk bisa diobati tapi watak tidak bisa. Tapi kita belajar dari firman Tuhan. Manusia bisa berubah. Dari manusia berdosa menjadi manusia yang beradab dan bermoral. Melalui apa? Melalui pendidikan dari Tuhan sendiri. Saudara. Nah, untuk itu tentu ada syarat. Syarat utamanya adalah saudara dan saya harus menjadi umat Tuhan terlebih dahulu. Karena kita tahu bahwa dosa itu mendatangkan maut. Kita harus menyelesaikan status dosa kita. Semua manusia telah berbuat dosa. Berarti kita harus selesaikan status kita dan jalan keluarnya adalah Tuhan sendiri. Yang sudah berkorban untuk saudara dan saya. Siapa yang percaya akan dibebaskan dari kutuk dosa. Jadi syarat utama adalah kita harus menjadi anak-anak Tuhan terlebih dahulu. Sehingga kita bisa berkata dalam Mazmur 119 ayat 94. 119 ayat 94. Aku kepunyaanmu. Selamatkanlah aku sebab aku mencari tita-titamu. Aku kepunyaanmu. Kita menyadari kalau kita adalah milik Tuhan ketika kita menjadi umat Tuhan. Aku adalah kepunyaanmu. Karena kita menyadari bahwa saudara dan saya adalah kepunyaan Allah, maka otomatis kita memiliki kemampuan sebagaimana pemazmur berkata, aku mencari tita-titamu. Artinya aku mencari firman-Mu. Saudara, ini berarti bahwa firman Allah yang menjadikan anak-anak Tuhan itu bijaksana dan berakal budi.
melebihi kepandaian para guru, bahkan pengetahuan para orang tua. Ya, dalam tradisi Yahudi memang dua hal dalam kelompok Ibrani ini yang memberikan pengaruh pada anak-anak adalah guru dan orang tua. Tapi kita belajar hari ini, firman Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya bijaksana. Karena dari firman Tuhan itulah membuat saudara dan saya memiliki cara pandang dan cara menilai dari sudut Allah sendiri. Dalam pendidikan memang kita diberikan kemampuan. Saya tidak melecehkan pendidikan. Tapi pendidikan tidak bisa memberikan jawaban untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa pandai, memiliki kemampuan, memiliki kecakapan, skill. Tetapi untuk memiliki cara pandang Allah dan cara menilai dari sudut pandang Allah hanya dari firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97 mengatakan demikian. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa ku cintai firman-Mu. Jadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan jadi kepunyaan Allah. Dia akan berkata, betapa aku mencintai firman-Mu. Bukti cintanya adalah aku merenungkannya sepanjang hari. Kalau kita melihat orang sedang bercinta, mendapatkan surat cinta. Surat cinta itu enggak cukup dibaca satu kali. Waktu membuka amplop, hati berdebar-debar. Membaca sambil senyum-senyum sendiri. Bahkan surat yang sudah dibaca itu dibawa kemana-mana. Kalau dia Kristen, dia bawa ke gereja, taruh di Alkitabnya. Masuk ke ruangan restroom, ke toilet, lagi jongkok, baca suratnya. Begitu kuat karena cinta. Nah, apakah saudara dan saya juga mencintai firman Tuhan? Sehingga kita merenungkannya siang dan malam, sepanjang hari. Saudara, cinta kepada Tuhan. Ini merupakan dasar yang membuat saudara dan saya tetap berpegang, memelihara dan melaksanakan firman Tuhan dalam keadaan apapun. Bahkan menghadirkan rasa suka, kemauan dan kerinduan yang luar biasa untuk mengerti dan menjalaninya. Saya begitu yakin. Dimulai dari cinta. Kalau kita mencintai firman Tuhan, saya yakin kita akan merenungkan sepanjang hari. Dan ini berdasar kepada apa? Cinta kepada Tuhan. Enggak mungkinlah kita bisa mencintai firman Tuhan kalau kita tidak cinta Tuhan. Ya, kalau kita cinta Tuhan, saya yakin wujud nyata cinta itu adalah mencintai firman Tuhan. Puji Tuhan. Kembali Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, kalau kita mencintai Tuhan, otomatis kita akan mencintai firman-Nya. Nah, kalau kita sudah mencintai firman-Nya, ada komitmen, ada tekad, ada kerinduan, ada kemauan. Untuk apa? Untuk bersikap terhadap firman Tuhan. Paling tidak pertama, merenungkan dan mempelajari firman Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 103 dan 104. 119 ayat 103 dan 104. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Puji Tuhan, luar biasa saudaraku. Kita melihat di sini dia merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Sehingga dikatakan dia menikmati itu seperti madu. Bahkan lebih dari madu manisnya. Dan dia pegang janji Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat 104, dia benci dengan segala jalan
dusta. Saudara, yang kedua tekadnya apa? Memberlakukannya dalam kehidupannya sehari-hari apapun yang terjadi. Itu diungkapkan Mazmur 119 ayat 106 dan 112. 106. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Ayat 112, Mazmur 119 ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat akhir. Sudah kucondongkan hatiku untuk melakukan, untuk mentaati segala ketetapan, segala perintah, segala apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Jadi tidak hanya merenungkan, mempelajari, merenungkan, tapi sekaligus memberlakukannya. Dan apa pengaruhnya, apa hasilnya, apa dampaknya, saudara. Jadi orang yang bijaksana berakal budi, saudaraku, oleh karena hubungan dengan firman Tuhan. Dan kita melihat bagaimana akibatnya. Dalam ayat 98, saya baca kembali ayat ini. Ayat 98, perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Firman Tuhan sudah membuatnya lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Artinya firman Tuhan itu membedakan orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Pemazmur menempatkan begitu kuat pengaruh firman Tuhan ini. Sehingga dia punya sikap hidup yang berbeda dari orang-orang yang tidak benar. Inilah ciri orang bijaksana. Yang kedua, dalam ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Pemazmur berkata, aku lebih berakal budi. Firman Tuhan membuatnya lebih berakal budi daripada gurunya. Ini bukan melecehkan guru. Karena hubungan dengan firman Tuhan. Dia dimampukan lebih bijaksana, lebih berakal budi daripada gurunya. Walaupun gurunya pandai dari segi ilmu, kecakapan, skill mengajarnya. Tetapi untuk berakal budi rupanya bukan produk dari sebuah pendidikan formal di sekolah. Bukan hubungan pribadi dengan firman Tuhan. Yang ketiga kita melihat firman Tuhan membuatnya lebih mengerti daripada orang tua. Kita lihat dalam ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi orang yang bijaksana menempatkan semua ketetapan itu, apa yang dikatakan firman Tuhan dilakukan. Bahkan dia mampu membedakan sikap hidupnya daripada orang-orang tidak benar. Bahkan lebih dari itu dikatakan dia lebih dari gurunya, bahkan lebih dari orang tuanya. Jadi kita melihat di sini, orang yang berakal budi itu bukan bicara masalah usia. Bukan masalah banyaknya makan garam, pengalaman hidup. Tapi bagaimana hidup dalam mempraktekkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, karena itu mari kita merindukan supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Bukan bijaksini. Bijaksana dan berakal budi itu dihasilkan dari hubungan pribadi kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bermanfaat. Supaya saudara dan saya menjadi orang yang bijaksana dan berakal budi. Yang kedua saudara. Manfaat yang kedua dari firman Tuhan, kita dipelihara dari kesesatan. Saudara, pendidikan Tuhan memberikan hikmat. Memberikan pada kita kebijaksanaan yang dapat mengatasi kelicikan para musuh-musuh Tuhan yang hendak memperdaya anak-anak Tuhan ke dalam kesesatan. Kita lihat dalam ayat 110. Mazmur 119 ayat 110. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Tetapi aku tidak sesat
dari tita-titamu. Luar biasa. Pemazmur menghadapi segala jerat, kesulitan, tantangan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi dikatakan dia tidak dibuat tersesat. Walaupun begitu banyak dipasang segala cara untuk menjatuhkan dia, tapi dia tidak terjatuh. Tapi aku tidak sesat dari titah-titamu. Saudaraku yang saya kasih. Jadi firman Tuhan membuat kita bijaksana. Karena kita bijaksana, kita mampu membedakan. Sehingga kita tidak tersesat. Karena apa? Karena firman Tuhan menuntun saudara dan saya pada jalan kebenaran. Kita lihat dalam ayat 101, 104 dan 105. 101 mengatakan demikian. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman Tuhan. 104, aku beroleh pengertian dari tita-titamu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. 105, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kesimpulannya sederhana 3 ayat ini. Bahwa firman Tuhan akan mengarahkan, menuntun kita pada jalan kebenaran. Nah, kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu menuntun kita pada jalan kebenaran, sebuah ajakan, peganglah kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak gampang tersesat. Saya begitu yakin. Kalau firman Tuhan yang kita dengar kita pegang. Dan itu menjadi pegangan hidup kita. Saya yakin kita tidak gampang tertipu tersesat. Saya baca ulang kembali Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu digambarkan seperti pelita. Dan seperti pelita yang memberikan terang cahaya. Yang menuntun setiap langkah. Pelita menjadi penerang bagi langkah-langkah kita. Di saat kita berjalan di dalam kegelapan. Agar kita tidak tersandung. Agar kita tidak terplecok, bahkan tidak tersesat. Itu saya alami di hutan belantara Kalimantan. Menjelang senja hari, kami tersesat. Tidak menemukan jalan setapak. Semuanya pepohonan, ilalang. Kami bingung mau kembali nanti tambah tidak karuan. Akhirnya teman kami yang berasal dari Kalimantan membuat jalan baru. Babat alas istilah, dia pakai parang, dia tebas sambil kebat-kebit. Ini sampai kapan kita ke dusun di mana tempat akan kita kunjungi untuk bermalam. So. Ditebas tiba-tiba di tengah jalan kami melihat cahaya. Lalu kami mengambil sebuah kesimpulan, di sana ada orang. Jadi cahaya yang kami tangkap, yang kami lihat itu sebagai penuntun kami. Dan kami arahkan perjalanan kami ke cahaya itu. Puji Tuhan, saudara. Kita akui untuk masa depan penuh dengan misteri. Di depan kita penuh dengan rahasia yang tidak kita tahu. Maka begitu banyak seringkali kita terkejut ketika kita diperhadapkan dengan berita kejadian-kejadian yang tidak pernah terpikirkan, kok bisa ya, kok bisa terjadi seperti ini. Akhir-akhir ini kita banyak terkejut kan? Iya kasihan ya, kok tiba-tiba enggak ada, dipanggil Tuhan. Saudaraku menghadapi masa depan yang penuh dengan rahasia, yang penuh dengan misteri. Sebuah ajakan, renungkanlah firman Tuhan. Renungkan, kita akan dituntun. Sebagai firman Tuhan tadi, kita akan dituntun. Membuat kita mampu berjalan kepada jalan-jalan yang pasti. Sehingga kita berkata, memang janjimu itu manis. Lebih dari madu. Karena akan menuntun kita. Saya bacakan Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 130. Mengatakan demikian. Bila tersingkap, bila dibukakan, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian pada orang-orang bodoh. Termasuk saya adalah orang bodoh.
Saya bisa begini karena saya belajar firman. Ketika baca firman Tuhan, hal-hal yang tadinya tidak saya ketahui diungkapkan. Itulah pengakuan pemazmur. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang. Jadi firman Tuhan itu akan mengarahkan kita, menuntun kita. Sehingga kita tidak tersesat. Karena saudaraku, kita akui dunia kita saat ini. Begitu banyak bikin jebakan supaya kita jatuh. Dan kita meninggalkan Tuhan. Begitu banyak penyesat-penyesat berupaya. Dengan segala macam trik-trik dunia yang dipakai. Untuk menggeserkan saudara dan saya dari Tuhan. Tapi saya terlalu yakin. Meskipun masa depan kita penuh dengan misteri. Kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita menempatkan firman Tuhan secara mutlak, utama. Secara absolut tidak ada yang lain yang mengatur pikiran kita, hati kita. Hanya firman Tuhan. Saya yakin kita bisa berkata tidak kepada orang-orang yang menyesatkan kita. Yang ketiga, manfaat yang ketiga firman Tuhan itu. Pertama, membuat kita bijaksana dan berakal budi. Yang kedua, membuat kita mampu menolak segala penyesatan. Yang ketiga, menjadikan kesukaan hidup. Saudaraku, dalam Mazmur 119 ayat 103 tadi menjelaskan janjimu itu manis, lebih dari madu. Jadi firman Tuhan menjadi kesukaan hidup bagi anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita ingin menikmati kesukaan hidup, bukan ke kafe, bukan ke karaoke. Yang membuat kita bersuka cita ketika kita hidup dalam Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan. Saya begitu yakin ketika kita mencintai Tuhan, maka kita mencintai firman-Nya. Dan firman Tuhan itulah menjadi kesukaan. Saudara, kedekatan dengan Tuhan membuat hidup saudara dan saya semakin bergairah. Kenapa kita bergairah? Karena kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang memberikan semangat, gairah kepada kita. Ayat 92. Mazmur 119 ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Ini pengakuan pemazmur. Kalau bukan firman membuat aku semangat, gembira, maka aku tidak tahan lagi menghadapi penderitaan. Artinya apa? Di tengah-tengah penderitaan aku tetap bersuka cita. Di tengah-tengah tekanan hidup, tantangan hidup, kesulitan, aku tetap semangat, bergairah. Karena firman Tuhan itulah yang membuat aku tetap semangat. Di samping itu saudaraku, firman Tuhan memberikan energi, memberikan tenaga rohani yang membuat saudara dan saya semakin giat melayani Tuhan dengan penuh syukur. Kita akui, melayani Tuhan tidak gampang. Begitu banyak gesekan-gesekan antara kita, ya, antara satu dan yang lainnya. Yang bisa membuat kita tersinggung, membuat kita marah, kita keberatan. Lalu kita merasa harga diri kita dilecehkan, lalu kita ingin mundur. Tapi saya begitu yakin, sebagai pelayan-pelayan Tuhan kalau kita hidup berdasarkan firman. Maka firman Tuhan itulah yang memberikan energi rohani, tenaga rohani. Memang ada alasan kita kecewa, ada alasan kita marah, ada alasan kita keberatan. Tapi kita berkata tidak. Di saat ada keinginan untuk mundur. Karena apa? Ada energi rohani. Sehingga kita tetap semangat. Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Kita belajar mengampuni. Belajar menerima. Orang-orang yang sebenarnya punya alasan untuk tidak kita sukai. Kita bisa bergandengan tangan. Puji Tuhan. Saudara, Mazmur 119 ayat 103. Saya baca ulang ayat ini karena tema kita. Betapa manisnya janji-janjimu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara, orang yang menikmati firman Tuhan. Orang yang mengkonsumsi firman Tuhan. Firman Tuhan itu digambarkan madu ilahi.
Mengkonsumsi firman Tuhan secara teratur, secara konsisten akan menjadikan saudara dan saya sehat dan kebal. Ada imun, ada kekebalan. Artinya tahan terhadap segala penyakit iman. Tahan terhadap segala penyakit rohani. Jadi kita punya kekebalan terhadap penyakit-penyakit rohani dan jasmani. Saudaraku, jadi kalau kita tidak punya daya tahan, maka kita akan sakit secara rohani. Karena itu konsumsilah madu ilahi, yaitu firman Tuhan. Iya, di dalam kehidupan ini memang kita banyak tantangan hidup. Ya, tetapi kalau kita memiliki firman, madu ilahi. Ya, kau bicara madu. Kalau kita tidak sempat makan, kita minum madu 1 sendok, madu asli. Kita akan kuat. Dan kita tidak butuh makan karena manis. Dan punya khasiat begitu banyak. Kita tidak gampang lapar. Itu menggambarkan hiduplah dalam firman Tuhan. Saudara bersekutulah dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan membuat saudara memiliki imun, kekebalan. Konsumsilah firman Tuhan. Saudara, ajaran firman Tuhan membuat hidup saudara menyenangkan dan penuh dengan damai. Saudara, ada pengalaman yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kalau kita melihat Yeremia adalah hamba Allah dalam pelayanannya penuh dengan tantangan, penuh dengan bahaya, ancaman-ancaman. Ya saudaraku, begitu banyak keluhan-keluhan yang saya amati karena tekanan yang dia alami terhadap umat sebangsanya yang dia layani. Karena itu dari keluhannya itu muncullah kitab ratapan. Atau dalam terjemahan lama, Nudub Yeremia. Ratapan Yeremia. Tapi ada satu menarik di balik segala penderitaannya. Dalam Yeremia pasal 15 ayat 16. Yeremia pasal 15 ayat 16 mengatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Ini luar biasa. Jadi intinya apa? Ketika aku buka Alkitab, dalam waktu itu aku buka gulungan kitab, aku baca Taurat. Kalau sekarang ketika kita buka Alkitab, lalu kita menikmati seperti makanan enak di restoran. Aku menikmatinya. Sekali lagi saya baca, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi ketika baca kitab suci, dia menikmati. Lalu hatinya gembira. Kenapa? Dia menemukan arti hobi, arti kesukaan. Jadi kesukaannya bukan main game, bukan film drakor, drama Korea. Kesukaannya ketika menikmati firman Tuhan. Ini berarti selaku Yeremia secara tegas ingin mengajar kepada saudara dan saya. Yeremia membuktikan dia menempatkan firman Allah di dalam hatinya sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan keberadaannya. Luar biasa. Tempatkanlah firman Tuhan itu. Contoh nabi yang lain. Yehezkiel pasal 3. Yehezkiel adalah hamba Allah yang diutus. Yang sedang ada di pembuangan. Yang melayani umat Israel juga yang sedang ada di pembuangan. Dia menghadapi sama dengan kesulitan Yeremia. Menghadapi ancaman, kesulitan, tantangan dari umat sebangsanya. Tapi dia mendapatkan firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 3. Lalu firman-Nya kepadaku. Tuhan bicara pada Yehezkiel. Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu. Dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya. Dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku.
Ini bukan berarti saudara gulungan kitab itu dibakar. Ya, lalu abunya dimakan. Ya, itu ironis. Bukan begitu saudaraku. Saudara menangkap ayat ini, saudara bakar Alkitab, saudara saya makan abunya atau diaduk dengan air, lalu campur madu. Bukan begitu. Perhatikan di sini. Kata makanlah dalam Yeskil pasal 3 ayat 3 ini secara harfiah artinya buatlah agar perutmu makan. Buatlah agar perutmu makan. Nah, kata perut dalam teks bahasa Ibrani memiliki kandungan, organ-organ dalam. Nah, secara kiasan berarti tempat emosi. Jadi isilah firman Tuhan dalam tempat emosimu. Isilah firman Tuhan dalam hatimu. Sehingga kamu tidak gampang digoyangkan. Sehingga kamu tetap kuat. Tidak gampang lemah. Karena tempat emosimu diisi oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak heran Yeskil dalam tantangan kesulitan itu. Ya, dia berkata meskipun firman Tuhan tersebut pahit. Gulungan naskah tersebut terasa manis karena isinya adalah firman Allah. Dan hak istimewa menjadi pembawa berita Allah ada sukacita yang besar. Walaupun dia diutus kepada umat yang menentang dia, yang tidak nurut. Tapi dia tetap merasakan nikmatnya firman Tuhan. Wow, ini luar biasa saudaraku. Ini pun mengajar kepada kita. Dalam menjalani hidup ini yang penuh dengan kepahitan. Tantangan, kesulitan membuat kita pahit. Tapi kan terasa manis ketika kita makan firman Tuhan. Yang manisnya lebih dari madu. Saudara, firman Tuhan lebih manis daripada madu. Di dalam firman Tuhan terkandung kuasa yang dahsyat. Yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menguatkan, yang meneguhkan setiap hati. 3 hal kita lihat bagaimana manfaat firman Tuhan itu. Karena itu bersekutulah dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan membuat saudara dan saya bijaksana dan berakal budi. Karena firman Tuhan membuat saudara dipelihara dari kesesatan. Yang ketiga membuat saudara memiliki kesukaan hidup. Jadi tidak usah cari penghiburan di luar. Bersekutulah dengan firman Tuhan. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari dalam ibadah hari ini? Tanpa firman Tuhan, hidup hanya bak, tumbuhan atau binatang. Tanpa firman Allah, hidup hanya bagaikan tumbuhan dan binatang. Yaitu hidup semata kodrati. Jadi gak ada artinya hidup kalau tidak ada firman Tuhan. Ironis kalau ada orang Kristen tidak bersekutu dengan firman Tuhan. Ironis kalau ngaku sebagai anak Tuhan tidak pernah buka Alkitab. Ironis kalau ada anak Tuhan berkata aku mencintai Tuhan tapi tidak pernah membaca isi hatinya Tuhan, yaitu Alkitab. Ironis. Saudara, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Yang berarti inti kehidupannya ada pada Allah itu sendiri. Maka tepatlah Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Kata saudaraku, jangan hanya kita makan makanan yang bersifat jasmani, makanlah makanan rohani. Jadi enggak salah Yesus mengajar kepada kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, dengan firman Tuhan, maka Tuhan menopang kehidupan kita dalam dunia ini. Dengan kasih setianya, maka Tuhan menopang hidup anak-anaknya untuk menjadi yang terbaik di mata Tuhan, serta menjadi teladan moral bagi dunia yang kacau ini. Amin. Sola Scriptura, hanya Alkitab saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiam diri sejenak. Kita datang menghampiri Allah untuk doa respon firman Tuhan.
Saya mohon Saudara Rio berdoa untuk firman Tuhan sudah kita dengar. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan pada setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya benih firman yang dibagikan ke dalam hati kami dapat kami hidupi dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk dapat bergantung kepada Engkau. Di tengah segala kekhawatiran, di tengah segala ketakutan kami, ajar kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Biarlah kami memasrahkan kehidupan dan iman kami Tuhan kepada Engkau, sebab Engkaulah yang pemilik hidup kami. Berkati untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Henok, kiranya Tuhan yang akan pakai beliau di tengah segala pelayanannya akan menjadi berkat bagi jemaat, dan Tuhan juga berkati untuk keluarganya, sekiranya Tuhan yang akan terus melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Saudara, mari saya ajak untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk doa syafaat dan doa berkat saya kembalikan kepada Bapak Pendeta. Mari kita berdoa sekali lagi. Untuk berdoa syafaat sekaligus kita mohon berkat Tuhan. Bapa kami dalam sorga, bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, sehingga kami perlu mengandalkan Engkau. Apapun pergumulan kami, apapun beban hidup kami belajar mempercayakan untuk setiap masalah kami hanya kepada Engkau. Bapa, kami berdoa terus untuk gereja-gereja-Mu, dimanapun berada. Tuhan ambil bagian memberkati para gembala-gembala, para pemimpin-pemimpin, majelis pengurus gereja, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Seluruh jemaat Tuhan yang beribadah sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Secara khusus gereja GBT Alpha Omega Ngesrep, Tuhan berkati gereja-Mu, berkati pengurus gereja, berkati untuk segala pergumulan gereja-Mu, baik Tuhan untuk kondisi keuangannya maupun segala aktivitasnya. Tuhan ikut campur memberkati. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh jemaat-Mu saat ini yang sedang bergumul, baik pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak, dalam hal kesehatan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seluruh anak-anak-Mu yang sedang sakit, ya Allah, Engkau melihat satu persatu, Pak Leno, Ibu Latifah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Nugroho, Ibu Retno dan Meli ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil bagian untuk memulihkan kesehatan Pak Nugroho dan keluarganya. Dalam nama-Mu Yesus kami serahkan. Bersyukur kalau Tuhan sudah memulihkan Ibu Stanley. Engkau sudah memulihkan Bapak Frederick, istri dan anak-anak. Kami bersyukur buat karya-Mu. Bersyukur kalau Engkau sudah memulihkan Bapak Pendeta dan istri dan anak Dr. Sumbut di Jogja. Kami bersyukur Tuhan sudah ambil bagian memulihkan Bapak Ibu Pendeta Agus. Terima kasih ya Allah, Engkau ambil bagian. Kami boleh melihat karya Allah. Engkau sudah mendengar doa-doa kami. Dan teman-teman kami yang tidak kami sebutkan satu persatu yang sedang bergumul untuk kesehatan sakit penyakit jama di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan negara kami dalam upaya melaksanakan PPKM darurat
Biar Tuhan ambil bagian, terus berkarya. Berikan hikmat dan kemampuan, dan segala pergumulan kami dalam penyebaran COVID dapat diatasi dalam upaya dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli ini. Terima kasih Bapak. Hikmat dari Allah menyertai pemimpin-pemimpin kami dari presiden, pemimpin pusat sampai ke daerah. Tuhan ambil bagian memberkatinya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan gugus tugas, para tenaga kesehatan. Biarlah Tuhan ambil bagian memproteksi, melindungi mereka, mampukan mereka dalam melayani yang terbaik, dan Tuhan lindungi dari serangan-serangan maut akibat penyebaran COVID. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk yang berulang tahun hari ini dan sampai Sabtu mendatang. Biarlah usia boleh bertambah, Tuhan buat hati bijaksana. Kami bersyukur buat karya-Mu. Banyak hal yang tidak sempat kami panjatkan. Biarlah Tuhan sempurnakan doa kami ini. Dan kami alaskan doa kami ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang saya kasih, arahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita tinggalkan ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak, dan persekutuan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan warta gereja untuk seminggu ke depan. Yang pertama, untuk persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke Bank BCA atas nama GBT KAU Ngesrep, yang nomor rekeningnya akan ditampilkan di layar berikut. Atau bisa melalui scan QR Code yang sudah ditampilkan sebelum ibadah online dimulai. Selanjutnya, untuk ibadah menara doa akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Juli 2021 pukul 7 malam secara live streaming melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Selanjutnya, untuk ibadah raya Minggu 18 Juli 2021 kembali dilaksanakan secara online. Untuk ibadah raya pagi pukul 7 pagi dan ibadah raya sore pukul 5 sore melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Selanjutnya ada info open rekrutmen pelayan. Kami membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani dalam bidang worshiper, tim pemusik, dancer, multimedia, soundman, dan usher. Dapat langsung mengikuti link di bit.ly/oprekgbt3. Dan untuk info lebih lanjut bisa hubungi ke Kak Citra pada nomor 0822 2393 1354.
Kami juga menginfokan bahwa jemaat dapat mengikuti rangkaian sosial media gereja, yaitu Instagram, Facebook, dan kami juga ada TikTok, dan tentunya YouTube di GBT Ngesrep. Bagi jemaat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, karena di akun sosial media ini gereja menyediakan video-video renungan setiap harinya. Tidak lupa kami selalu mengingatkan jemaat sekalian untuk mengikuti protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan mari kita sama-sama berdoa kiranya Tuhan membantu sehingga wabah COVID-19 ini boleh segera berakhir. Dan bila ada jemaat yang terinfeksi COVID-19, dimohon untuk tidak takut, tetap tenang, segera periksakan diri ke dokter, dan mohon untuk menginformasikan ke gereja, setidaknya bisa didukung dalam doa, sekaligus untuk mengantisipasi agar tidak menyebar ke jemaat yang lain. Sekian warta gereja yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega Ngesrep, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh,
Terpujilah